Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam ke-7 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah atau 2022. Kita akan mereview satu buah produk terbaru pesanan atau indenan. Modelnya seperti ini. Model apa ya? Zambia. Full galih sono keling. Handle-nya perhatikan. Untuk pemilihan galihnya ini galih ya. Galih sono keling, pilihan banget. Pakai dural, sudah dilengkapi dengan tali aksesoris yang cakep. Handle-nya lurus, ditutup dengan tanduk kerbau hitam. Pakai dural, ini hitam tanduk, ini ringnya dari dural. Rapih, rapat, tidak kocak, tidak goyang. Bilahnya cakep banget. Pesanan dari Bapak Sugeng yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Cakep. Materialnya dari baja bohler K110. Untuk panjang bilahnya kategori 35 cm, 35,2. Di pangkal 3,7, terlebarnya 3,8, ketebalan 3,5 mili. Sampai sini dipeges kiri kanan menuju ke ujung. Nah, di sini buat tatakan kalau misalkan kepingin sembelihan gaya dorong murni dibantu dengan tangan kiri, bisa, atau satu tangan begini bisa. Ini ada gripnya untuk bagian jari telunjuk. Ini kalau saya yang pakai, pasti saya pakai genggam gini, menggunakan gaya dorik. Didorong dulu ke bawah, seret, lalu ditarik ke atas. Insya Allah
selesai. Cakep banget. Sudah siap pakai. Kita teskan di tisu ya, selembar tisu. Perhatikan ketajamannya, perhatikan. Set, lewat saja, benar-benar halus bagaikan tergunting. Kita seliskan lagi. Ini posisi saya sangat rumit ya, posisi saya duduk ini sangat rumit karena kita pengambilan angelnya biar tidak terlihat berantakan ruangannya. Tapi namanya tajam tetaplah tajam, walaupun posisi saat menseliskan tisu dilurus dengan perut ya, begini sangat sulit, lebih bawah. Kebanyakan para ahli bilah saat selis tisu bisa diperhatikan yaitu sejajar dengan wajah atau bahkan lebih tinggi dari wajah, karena selis tisu ini sebenarnya tidak hanya membutuhkan bilah yang super flat dan super tajam, tapi juga ada trik tersendiri, tidak gampang ya ketajamannya. Kalau sudah selis tisu begini, artinya tidak perlu diteskan di misalkan berindil gini ya, yaitu yang sering saya sampaikan. Berindil di tisu itu setelah beberapa kali selisan, ini 1, 2, 3, 4 pasti berindil kelimanya. Turun ke kertas masih tetap halus. Di kertas berindil turun di kresek juga masih tetap halus. Nah, perhatikan, masih sangat halus. Ini rata dari ujung hingga pangkal rata, dikelok-kelokkan juga rata seperti itu. Nah, kepingin halus lagi untuk di tisu, caranya gampang banget, cukup di stropping. Di stropping menggunakan varian yang lembut, yang teksturnya lembut. Kalau misalkan sedia stropping yang kuda domba, maka pergunakan yang domba. Kalau ada stropping sapi-sapi, sapi krum dan sapi up ya, nah itu pull up, itu pergunakan diraba saja, pergunakan yang teksturnya lembut untuk mempertajam mata bilah yang sudah super flat, super tajam seperti ini. Judulnya tadi kan mengembalikan ketajaman selis tisu, nah, seperti ini. Rata, sudut kemiringannya 10-15 derajat, dorong tarik gini pelan-pelan diratakan. Beberapa kali selisan sambil ngopi, insya Allah ketajamannya akan kembali. Oke, sekarang kita cari tisu lagi untuk mengetes performanya. Berindil lagi apa enggak? Masih berindil atau kembali sempurna? Ini sangat rumit posisi duduk saya. Nah, seperti ini, kembali. Padahal menstroppingnya hanya asal-asalan, tapi dia kembali lembut, kembali halus bagaikan tergunting. Oke, seperti ini ya Bapak Sugeng dan khususnya dan umumnya para sahabat GSN, cara merawat bilah ini berguna sekali ketika Idul Kurban kita menghadapi beberapa ekor sapi. Itu sangat berguna sekali, sangat bermanfaat. Setelah dipakai menyembelih, cuci kering, jangan dimasukkan dalam posisi penuh dengan berlumuran darah. Cuci kering dulu, dicuci sampai bersih, air mengalir, lalu dilap kering. Sediakan handuk kecil di sepatu boot kita dan juga stropping. Setelah kering ini baru disarungkan. Dan hati-hati ketika membawa bilah. Hati-hati karena di Idul Kurban sangat ramai, rancu, hiruk-pikuknya, apalagi banyak anak kecil. Anak kecil itu harus menjauh. Dan membawa bilahnya itu harus hati-hati. Posisi membawa bilah itu begini. Jadi menghadap ke kita. Tidak boleh menjorok begini, tidak boleh. Tidak boleh setelah menyembelih langsung menghunus begini, masih menghunus, tidak boleh.
harus ditekuk ke siku kita, khususnya gitu. Berjalan pun begitu, jauhkan. Hati-hati kalau bilah ini panjang, ujungnya diperhatikan, hati-hati jangan sampai terkena orang lain, juga jangan sampai mengena pada diri kita. Seperti itu mungkin tips dan triknya sekedar perawatan bilah, tata cara memegang, membawa saat Idul Kurban. Bisa dicontoh ketika para teman-teman saya di RPH menyembelih itu, selesai menyembelih, ya, sebelum dan sesudah menyembelih, cara membawa dan memegangnya bisa dicontoh. Video-videonya ada di Instagram, ada di story WA, story YouTube, dan postingan Instagram. Demikian, mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan berkah. Akhiran walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.